Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, setelah pada sholat zuhur, Allah berikan kita waktu luang di waktu istirahat kita untuk mengkaji perkataan dan nasihat-nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid, atau ini Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid berbeda dengan kitab Al-Fawaid. Dia punya dua kitab yang hampir mirip. Yang satu judulnya Al-Fawaid, satu lagi judulnya Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid artinya inti dari faedah. Jadi buku fawaid dia intisarikan lagi menjadi faedah yang lain. Tetapi buku yang kita baca ini susunannya sudah bukan dari Ibnu Qayyim, tapi ini sudah disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Susunannya saja. Jadi dia babkan sesuai dengan bab-babnya saja. Karena Imam Qayyim menyebutkan fawaid-fawaid ini ya setiap dia buat faedah dia tulis. Jadi nggak ada susunan bab, susunan pasal, nggak ada. Syekh Ali Hasan mengumpulkan di awal akidah dulu, nanti tafsir, nanti hadis. Jadi dia cuma mengumpulkan per bab supaya lebih tertata saja. Hari ini kita akan membahas tentang khitabul Quran fi wasfur Rahman, tentang ungkapan Al-Quran ketika mensifati Allah. Jadi Quran itu di dalamnya, di antara makna di dalam Quran adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat yang pertama kali di Quran adalah ayat sanjungan dan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pujian kepada Allah. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim akan mendapatkan atau menjelaskan tentang bagaimana uslub atau metode Quran di dalam mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ammal khitabul Quran tajidu malikan lahu mulkul kulluh wa lahul hamdu azimatul umur kulluh biyadihi wa masdaruha min maradduha ilaih mustawiyan ala sariri mulkih. La taqfa alaihi khafiyatu fil aqtari mamlakatih aliman bima fi nufusi abidi mutalian ala israrihim wa ala niyatihim munfaridan bitadbiril mamlakatih atau mamlakah fayasma' wa yara wa yu'ti wa yamna' wa yuthib wa yu'akib wa yukrim wa yuhin wa yakhluq wa yarzuq wa yumit wa yuhyi wa yuqaddir wa yaqdi wa yadabbir. Al-umuru nazilatun min indi daqiquha wa jaliluha wa sa'idun ilaih la tataharrak duriyatin illa biiznih wa la tasqutu waraqatun illa biilmih. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kita memperhatikan dan merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di Al-Quran, niscaya kita akan mendapatkan bahwasannya dialah malikan lahu mulkul kulluh. Dialah raja yang memiliki segalanya. Dan dialah yang memiliki segala pujian.
Azimatul umur kullu biyadih. Bahkan segala kendali ada pada tangannya. Semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan dia istiwa di atas arsinya. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah di ujung dunianya atau di ujung kerajaannya. Dia maha tahu apa yang ada di dalam jiwa-jiwa hambanya. Dia tahu apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Dialah satu-satunya yang mengatur segala kerajaannya. Dia yang mendengar, dia yang melihat, dia yang memberikan, dia yang menghalangi, dia memberikan pahala, dia yang memuliakan, dia yang menghukumi, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan, dia yang menciptakan, dia yang memberikan rizki, dia yang mematikan, dia yang menghidupkan, dia yang mentakdirkan, dia yang memutuskan, dia yang mengatur. Maka segala urusan yang rinci ataupun yang jelas ataupun yang dalam, daqiq, yang halus, semuanya Allah yang mengatur. Semua kembali kepada Dia dan tidak akan ada yang bisa bergerak atau jatuhnya daun kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ingin menunjukkan, ini rangkuman, kalau kita lihat di Quran ini terjadi. Ternyata nggak ada yang memiliki alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang pantas dipuji dengan segala pujian dan pengagungan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur urusan dan perkara itu kecuali Allah. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Makhluknya yang paling kecil pun yang kita tidak bisa nampak dengan mata kita, Dia yang menciptakan, Dia tahu tentang makhluk itu. Apa yang disembunyikan di dalam jiwa seorang hamba, Allah dengar itu. Apa yang dinampakkan dan Dia dohirkan, Allah juga dengar dan lihat itu. Maka di sini melahirkan bahwasannya orang mukmin itu harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat tawakal. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Wa thana Allah ala nafsih. Allah memuji dirinya sendiri. Fata'ammal kaifa tajidu yusni nafsih. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Wa yumajjid nafsahu. Bagaimana Dia menyanjung dirinya. Wa yahmadu nafsahu. Bagaimana Dia memuliakan dirinya. Wa yansah ibadahu. Wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum wa falahuhum wa yuraghibum fihi. Dan Dia menasihatkan hamba-hambanya, menunjukkan mereka jalan kepada kebahagiaan, kesuksesan, dan memberikan motivasi mereka untuk melakukan jalan itu. Wa yuhaddziruhum mimma fihi halak. Allah memperingatkan di Quran jalan-jalan kehancuran. Yata'arraf ilaihim bi asma'ih. Allah memperkenalkan dirinya di Quran dengan nama-nama dan sifatnya. Yatahabbab ilaihim bi ni'ami wa alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dengan segala nikmat dan anugerah Allah. Wa yudzakiruhum bi ni'amihi alaihim. Dan Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Wa ya'muruhum bima yastujibuna bima tamamaha. Wa yuhadziruhum min niqamih. Dan Allah memberikan peringatan dari hukuman Allah. Wa yudzakiruhum ma'ada lahum min karamah in ata'u. Dan Allah mengingatkan pula akan menyediakan berapa bentuk-bentuk kemuliaan kalau hamba itu taat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan hukuman kalau mereka bermaksiat kepada Allah. Wa yukhbiruhum bi sani'in fi awliya'i. Allah mengabarkan di Quran apa yang Allah perbuat terhadap wali-walinya dan musuh-musuhnya. Kaifa kanat akibatu haula. Dan Allah memberikan pelajaran apa akibat dari orang-orang yang bertakwa dan apa akibat dari orang-orang yang memusuhi Allah. Wa yusni ala awliyaihi. Di Quran juga Allah memuji wali-walinya, memuji amal soleh, dan memuji orang-orang yang bersifat baik. Allah mencela musuh-musuhnya dengan kejelekan amal mereka dan kejelekan sifat-sifat mereka. Dan Allah memberikan permisalan dengan beraneka ragam dalil dan bukti. Yajibu an syubhi a'da'ihil ahsanil ajwibah.
Dia menjawab semua syubhat-syubhat musuhnya dengan cara yang terbaik. Wisaddiqu shadiq, dia membenarkan kebenaran dan dia mendustai orang-orang yang berbuat dusta. Dia mengucapkan al-haq, dia memberikan hidayah kepada petunjuk. Dia mengajak kepada darussalam, kepada surga dan keselamatan. Wa yadhkuru awsafuha wa husnuha wa na'imuha wa yuhaddiru min daril bawar. Allah mensifati kebaikan, kenikmatan, nikmat-nikmat surga, dan Allah memberikan peringatan tentang api neraka. Ya. Jadi ini di Quran, kalau kita mau melihat kepada Quran, ternyata di dalam Quran itu intinya semua berbicara tentang tauhid. Apa saja yang sedang dibicarakan tentang Quran pasti ujung-ujungnya berbicara kepada atau berbicara yang berkaitan tentang tauhid. Bagaimana sikap kita dan keyakinan kita terhadap Allah. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang berbuat baik, lalu Allah berikan surga kepada orang-orang berbuat baik, apa hubungannya dengan tauhid? Hubungannya adalah balasan bagi mereka yang bertauhid. Ketika Allah berbicara tentang Fir'aun di Quran, Fir'aun sudah mati, kita juga nggak kenal dia, kita juga nggak ketemu dia. Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Fir'aun akan mati, Fir'aun sudah mati, tapi akan ada orang-orang yang bersifat seperti Fir'aun. Kenapa Allah ceritakan? Allah ingin memberikan sebuah peringatan. Siapapun engkau, kalau kau melakukan apa yang dilakukan Fir'aun, maka Allah akan melakukan sama seperti Allah lakukan terhadap Fir'aun. Coba lihat bagaimana keadaan Fir'aun di zaman itu, dengan kekuasaan tertinggi, dengan ilmu pengetahuan tertinggi, dengan pasukan yang terkuat. Pasukan Fir'aun ketika itu pasukan terkuat. Bahkan ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan di zaman itu, Fir'aun termasuk zaman yang termaju di masa dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan dia menjadi orang yang dihancurkan oleh Allah. Apa pesan yang diambil dari Quran itu? Sekuat apapun engkau, mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Kezaliman, kesyirikan, keangkuhan, kemaksiatan. Kenapa Allah ceritakan tentang kaum Nabi Lut? Allah ceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi memperingatkan mereka. Karena Allah tahu akan ada umat-umat yang seperti kaum Nabi Lut. Lalu Allah ceritakan. Kenapa Allah ceritakan? Karena Allah ingin memberikan peringatan. Apa yang Allah perbuat terhadap mereka, kaum Nabi Lut, akan diperbuat juga kepada orang-orang yang sama seperti mereka. Apa yang Allah perbuat terhadap kaum Nabi Shu'aib, yang sebagian mereka curang dalam berbisnis. Dalam ketika itu bisnis mereka adalah berkaitan dengan timbangan, berkaitan dengan ukuran, berkaitan dengan kesepakatan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, kata Allah. Maka siapapun dia, kalau berbisnisnya curang, Allah akan hancurkan sebagaimana kaum nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti itu juga ketika Allah bercerita tentang Abu Lahab. Sampai Allah abadikan namanya di Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abi Lahab disebutkan secara harfiah nama dia. Kalau yang lain, mungkin orang-orang di zaman itu yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, itu cuma diberikan isyarat, tidak langsung disebutkan namanya. Abu Lahab langsung sebutkan namanya. Padahal dia itu pamannya Nabi, orang dekatnya Nabi. Antara Nabi dan dia itu satu kakek, bahkan bukan satu kakek, dia itu pamannya Nabi. Abdul Muttalib itu bapaknya Abu Lahab. Rasulullah SAW punya bapak namanya Abdullah, saudara kandungnya Abu Lahab. Tapi Abu Lahab yang punya kekerabatan dekat dengan Rasulullah tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalangi dakwah Rasulullah, Allah abadikan di Quran sebelum dia mati, dikatakan tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Bahkan Allah katakan wa mra'atuhu hammalatal hatab.
perempuan istrinya akan membawa kayu bakar neraka. Padahal dia belum mati. Dia belum mati, Allah sudah kabarkan bahwasannya dia akan masuk neraka. Kalau seandainya dia betul-betul berpikir ketika itu ingin menjatuhkan Quran dan ingin menjatuhkan kredibilitas Rasulullah, coba saja Abu Lahab tiba-tiba bersyahadat. Gimana nih ayat Quran ini? Ayat Quran sudah menghakimi dia akan mati dalam keadaan kufur dan istrinya akan masuk neraka. Tapi Abu Lahab sama sekali nggak berpikir masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena kekufuran mereka telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan tercatat dalam hati mereka. Jadi kalau kita melihat kepada Quran, semua kalimat-kalimat Quran ingin menunjukkan kepada keesaan Allah, tauhid. Inti dari Quran itu adalah tauhid. Allah mengkisahkan Fir'aun akibat jelek bagi yang tidak bertauhid. Allah menceritakan tentang para nabi yang diselamatkan, Nabi Yunus diselamatkan, Nabi Ibrahim diselamatkan akibat baik bagi pelaku tauhid. Allah menceritakan tentang kaum Nabi Lut akibat jelek bagi pelaku tauhid. Allah menceritakan tentang surga dan neraka, janji Allah bagi pelaku tauhid dan janji Allah bagi mereka pembuat musyrik. Jadi semua yang di Quran itu intinya adalah mentauhidkan Allah. Tujuannya adalah mensucikan dan memuliakan Allah. Maka jika kita memahami, mendalami Al-Quran, kita akan paham bahwasannya Quran itu intinya mentauhidkan Allah. Dari inilah dikatakan surat apa yang dikatakan sepertiga Quran? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia ahad. Allah itu ahad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalamnya di dalam surat Al-Ikhlas itu cuman membicarakan keesaan Allah. Kata Rasulullah, thuluthul Quran. Itu sudah sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kita kaji Quran seluruhnya, sepertiganya itu adalah pujian dan sanjungan terhadap tauhidnya Allah. Sepertiganya lagi adalah perintah dan larangan untuk menyempurnakan tauhid. Sepertiganya lagi adalah cerita tentang orang yang bertauhid dan orang-orang yang merusakkan tauhidnya. Maka kata Ibnu Qayyim, wa yashhadu bi khitabi itab li ahibbahi wa latful itab wa anna ma dzalika muqilu asaratihim. Dikatakan di sini ya, di dalam beberapa firman-Nya Allah memperlihatkan teguran kepada para kekasihnya dengan bentuk yang paling lembut. Bagaimana ketika Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam? Bagaimana Allah ketika menegur Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ada nggak Quran yang menegur Nabi Muhammad? Surat apa? Basa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam ketika datang orang buta kepada dia. Allah tegur bahwasannya jangan difokuskan hanya untuk orang-orang yang ada pada ketika itu, tokoh-tokoh, tapi ini ada orang buta. Meskipun demikian, Allah tetap memaafkan kesalahan mereka, mengampuni kekeliruan mereka, menerima alasan-alasan mereka, memperbaiki kerusakan pada diri mereka, serta membela mereka, melindungi mereka, menolong mereka, menjamin kemaslahatan mereka, menyelamatkan mereka dari segala kesusahan dan memenuhi janjinya kepada mereka. Ya. Maka ketika di akhir nanti di padang mahsyar, ketika semua umat sedang menunggu untuk diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua umat datang kepada para nabi. Ya, para nabi, Nabi Adam datang, ya Adam, mintalah kepada Allah agar segera memberikan keputusan pada hari ini. Karena manusia itu sudah berkumpul di padang mahsyar. Didekatkannya matahari. Semua saling menanti, fokus kepada wujuhu yaum, di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat An-Nazi'at itu, yauma nufikha fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah, qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Ketika mereka dibangkitkan, qulubu yauma idzi wajifah, hati mereka gemetar dibangkitkan, ketakutan.
Absaruha khasyiah, pandangan mereka khusyuk. Ini disebutkan di padang mahsyar. Sehingga mereka datang pada para nabi mengatakan, ya para nabi, Nabi Adam, ya Adam, datanglah kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Apa kata Adam? Nafsi, nafsi. Adam punya kesalahan. Lalu pergi kepada semua para nabi. Semua para nabi menyebutkan nafsi, nafsi. Semua menyebutkan punya kesalahan masing-masing. Walaupun sebenarnya kesalahan mereka dianggap kesalahan yang tidak besar kalau dianggap oleh orang-orang yang lain, karena nabi tidak akan pernah melakukan dosa besar. Para nabi tidak akan pernah melakukan dosa besar. Ini disebutkan para ulama. Allah juga tetap menjadi penolong mereka, karena memang tidak ada penolong yang hakiki selain Allah. Dialah penolong yang sesungguhnya. Ini khitab Al-Quran antara Allah dan hambanya. Kalau kita melihat di Quran, Allah itu tetap menolong walaupun hambanya itu berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan nikmat dan rahmat walaupun hambanya berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengabulkan doa-doanya walaupun hambanya pernah bersalah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya walaupun hambanya itu pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika mereka bertaubat kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya lebih besar daripada murkanya, ampunannya lebih luas daripada azabnya. Maka jika ada seorang hamba yang putus asa dengan dosanya dan menganggap dia tidak pantas untuk diampuni karena banyak dosanya, sesungguhnya yang menyebabkan dia berdosa besar adalah buruk sangka dia kepada Allah, bukan karena perbuatan dosanya itu. Ketika dia menganggap dia tidak akan diampuni oleh Allah karena dosa-dosanya, anggapan itulah yang menyebabkan dia menjadi dosa besar. Wala tayasu min ruhillah, jangan kalian putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dia seolah-olah telah menuduh Allah tidak memiliki kasih sayang, tidak merahmati. Itu suuzon kepada Allah. Walaupun hamba itu berdosa, bahkan hamba itu pernah membunuh 100 jiwa, tapi kalau dia datang kepada Allah dengan taubat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan lupakan semua dosanya dan Allah akan maafkan dia. Walaupun dia pernah berzina, bahkan dia pernah menjadi pelacur sebagaimana dalam sebuah hadis wanita pelacur, tapi ketika dia berbuat kebaikan karena berharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Dikatakan di sini, jika hati telah mengakui melalui Quran bahwasannya Allah merupakan penguasa yang maha agung, yang maha penyayang, maha pemurah, lagi maha indah, mempunyai sifat seperti yang telah kami sebutkan, maka bagaimana mungkin hati itu tidak mencintainya dan berlomba-lomba untuk mendekatinya. Imam Ibnu Qayyim sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai Allah. Kalau kau mau cinta kepada Allah, bacalah surat-surat Allah kepada dirimu. Di mana surat-surat itu? Di Quran. Surat-surat itu adalah pesan-pesan Allah yang di dalamnya menunjukkan kebaikan, kelembutan, kasih sayang, rahmat, anugerah. Dia yang maha kuasa, dia yang maha memiliki. Semakin kau baca surat-surat itu, semakin kau kagumi dia. Semakin kau baca surat-surat itu, semakin kau cintai dia. Semakin kau kenal dia dengan surat-surat itu melalui sifat dan nama-namanya, semakin kau akan taat kepada dia. Maka orang yang tidak membaca Quran, bagaimana dia bisa kenal dengan Tuhannya? Bagaimana dia bisa mengenal sifat-sifat Tuhannya? Apakah cukup dengan mempelajari dengan ayat-ayat alam? Ketika dia melihat harimau yang ganas, tidak ada satupun hewan kecuali harus dimakan oleh harimau. Tapi ternyata harimau itu ketika punya anak, dia tetap memberikan makan kepada anaknya. Itu sebenarnya pelajaran dari alam, bahwasannya Allah menanamkan kasih sayang kepada hewan yang buas. Itu pelajaran alam. Bagaimana lagi kalau kita mengambil pelajaran yang langsung dalam Quran? Bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha memiliki, yang maha merajai. Maka kalau mau mencintai Allah,
kenallah kepada Allah di dalam Quran. Bacalah Al-Quran, tadaburi Al-Quran. Sempatkan diri membaca terjemahan Quran. Apalagi kalau bisa membaca Quran tanpa terjemahan langsung dengan bahasa Arab. Sangat berbeda menyentuh jiwanya. Karena terkadang bahasa terjemahan itu ya jauh dari asli dari bahasa Arabnya. Walaupun semakna atau mendekati makna. Tapi untuk menyentuh jiwa, untuk memahami maknanya, maka bahasa Arab lebih dalam lagi. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, paling tidak sempatkan waktu membaca Quran bersama terjemahannya. Untuk apa? Di surat-surat itu kau akan mengenal Tuhanmu, kebaikannya, keagungannya, nikmat-nikmatnya. Kalau kau kenal dengan dia, maka kau akan tumbuh rasa cinta kepadanya. Kalau kau cinta kepada dia, puncak dari cinta adalah taat dan takut terhadapnya. Itu puncak dari cinta. Maka ibadah itu adalah puncak dari cinta. Menghambakan diri kepada dia itu puncak dari cinta. Dan cinta itu bukan berdasarkan keterpaksaan, tapi cinta itu berdasarkan kesukaan hati. Cinta itu berdasarkan kerelaan diri. Maka orang yang mengenal Allah dikarenakan nikmat-nikmatnya dan mengenal Allah dikarenakan segala bentuk kebaikannya di Quran, beribadah kepada Allah bukan karena keterpaksaan, tapi beribadah kepada Allah karena kesadaran jiwa bahwasannya dia yang berhak kuibadahi. Dari ini maka semakin jauh seseorang dari Quran, semakin jauh dia mengenal Tuhannya. Apalagi ketika Quran tidak pernah dipegang, majelis taklim yang mengingatkan dia untuk mengenal Tuhan pun tidak pernah dihadiri. Bagaimana dia bisa mengagungkan Tuhannya, mengenal Tuhannya, mencintai Tuhannya, sementara dia tidak pernah mendengar dan membaca sesuatu yang menumbuhkan rasa cinta dalam hatinya kepada Tuhannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin hati itu tidak berupaya keras untuk menjadikannya sebagai satu-satunya yang dicintai, sehingga ia pun lebih mengutamakan keridoannya daripada keridoan selainnya. Ini dia, kalau sudah Allah yang paling dicintai, maka akan timbul tauhid dan kemurnian jiwa. Apa itu? Tidak ada cinta dan ridho yang paling kudahulukan kecuali cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh para ulama, yang dimaksud dengan mencintai Allah. Mencintai karena mengagumi, mencintai karena sadar kebaikannya, mencintai karena merasakan kenikmatan dan kebaikannya. Dan cinta itu dibuktikan dengan penghambaan. Berbeda dengan sebagian orang yang menganggap ketika dia sudah mencintai Allah dan dia menjadi kekasih Allah, dia bebas dan lepas daripada penghambaan diri kepada Allah. Ini cinta yang palsu. Apakah ketika kau mencintainya, kau sudah tidak lagi beribadah kepada dan mengagunginya? Apakah kau ketika sudah cinta kepada dia sehingga kau tidak perlu lagi menjalankan perintah-perintahnya? Itu bukan cinta. Orang yang cinta itu akan taat kepada yang dicintai. Orang yang cinta itu akan mengagungi yang dicintai. Salat, puasa, zakat, sedekah, itu bentuk mencari cinta Allah dan bentuk kecintaan kepada Allah. Dikatakan lagi, Imam Ibnu Qayyim berkata, bagaimana mungkin hati ini tidak berupaya keras untuk menjadikannya sebagai satu-satunya yang dicintai, sehingga ia pun lebih mengutamakan keridoannya daripada keridoan selainnya. Jadi kalau sudah mencari cinta Allah, pasti yang dia cari pun ridho Allah. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan mengutamakan Allah di dalam segala kehidupannya, tidak mengutamakan yang lain. Karena bukti dari cinta adalah mengutamakan yang dicintai. Dan ini puncak daripada keimanan. Hati yang demikian pasti akan selalu mengingat Allah. Rasa cinta dan kerinduan hati itu kepadanya serta ketenangan ketika bersamanya, semua itu menjadi makanan, sumber kekuatan dan pelipur baginya. Sampai-sampai apabila semua itu tidak ada, niscaya hati tersebut akan binasa dan hidupnya tidak akan lagi berguna. Ini kalau sudah termabukkan dan termasukkan cinta ke dalam dirinya. Bagaimana orang kalau sudah tercintakan dengan sesuatu dan tiba-tiba dia berpisah dengan yang cintanya? Dia resah, dia gelisah,
dia cemas, dia takut, dia bimbang. Begitu juga orang mukmin. Kalau dia di suatu waktu yang ternyata di situ dia harus menjauh dari Tuhannya, ternyata ibadah dia terganggu, ternyata kegiatan dia atau ketaatan dia terganggu dari mendekatkan diri kepada Allah, dia resah, dia gelisah. Kenapa? Dia mulai menjauh dari yang dia cintai. Cinta itu bisa tumbuh karena sadar yang dicintai itu baik, yang dicintai itu indah, yang dicintai itu penuh perhatian kepada kita, akan tumbuh cinta. Maka agar tumbuh cinta kepada Allah, kenalilah kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, kenalilah nikmat-nikmat Allah kepada kita, kenalilah sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Quran, kenalilah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang Allah sebutkan dalam Quran. Maka orang yang membaca Quran dan mentadabburi Quran, dia akan mengenal Tuhannya. Dengan mengenalnya dia mencintainya, dengan mencintai dia mencari ridhonya, dengan mencari ridhonya dia akan beribadah dan taat kepadanya. Allahu alam, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim khitabul Quran. Quran mengungkapkan tentang sifat Allah agar tujuannya hamba-hamba ini memuliakan Allah. Jadi jangan berpikir kenapa Allah memuji-muji dia dalam dirinya, kenapa Allah memuji-muji dirinya dalam Quran. Tujuannya satu, agar kau mengenal kebaikannya dan kau mengagungkannya, sehingga kau mentaatinya dan kau gantungkan hatimu hanya kepada dia. Allahu alam, ini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. An-ni'am kulluha minallah wa dzunub minasyaiton. Semua nikmat itu datangnya dari Allah dan semua dosa itu datangnya dari syaitan. Ada pertanyaan? Tafadhol, dipersilahkan. Ya, mungkin tidak ada. Pesan yang kita ambil adalah kenali Allah, kau akan taat kepada Dia. Ketika kau maksiat, itu karena kau tidak kenal Allah. Mengenal Allah dengan Al-Quran, mengenal Allah dengan majelis ilmu. Tak kenal maka tak cinta, itu betul. Begitupun kepada Allah, kau tidak akan cinta kepada Dia kalau kau tidak kenal. Ketika kau sudah cinta, kau akan tunduk pada Dia, kau akan patuh pada Dia. Ibadahmu kepada Dia bukan karena keterpaksaan, tapi karena keridhaan dan kecintaan. Mungkin ini yang kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.